Ibu, sebentar lagi aku, Hendra, dan Ana naik kereta cepat. Tahun baru ini kami akan pulang. Serius? Bagus sekali. Cindy, sejak kamu nikah sudah 7 tahun tidak pulang. Ibu sangat merindukanmu. Ibu, aku juga merindukan ibu. Ayah di mana? Ini di sini. Lihat. Aku belum mati. Dasar pria tua bangka. Kenapa bicara seperti itu? Nak, abaikan ayahmu. Cepat kemas barangmu. Kami tunggu di rumah. Tutup dulu ya. Anak jarang-jarang pulang untuk tahun baru. Kamu tidak bisa bicara baik-baik. Terserah dia. Bisnis sebesar grup Hongara dia tinggalkan. Nekat pergi jauh-jauh. Menikahi si miskin itu. Kamu mau kemana? Aku mau membereskan kamar Cindy. 7 tahun lalu, demi menikahi Hendra, hubunganku dengan ayah hampir putus. Belum pernah pulang sekalipun. Akhirnya, tahun ini bisa rayakan tahun baru bersama ayah ibu. Sayang, sudah siap? Ibu, lihat. Baju yang aku pakai hari ini cantik kan? Apakah nenek akan suka? Ana hari ini sangat cantik, seperti putri kecil. Nenek pasti suka. Sayang, kamu sudah bilang ke ibu kalau tahun baru ini kita pulang ke rumahku. Tenang saja, sudah kubicarakan dengan ibu. Bagus sekali. Aku bisa ke rumah nenek untuk rayakan tahun baru. Ayo, ayo. Tunggu sebentar, sayang. Hati-hati, pelan-pelan. Ayo. Mau kemana? Ibu, bukankah sudah kubilang sebelumnya, tahun ini kami pulang ke kampung Cindy. Pulang kampung? Hah? Siapa yang setuju kalian pulang? Kampungnya jauh sekali. Ongkos pulang pergi sudah habis jutaan. Uang kalian kebanyakan ya? Hah? Bukan, Ibu. Sudahlah. Bawa kopermu naik ke atas. Tahun baru ini tetap di rumah kita ya. Ibu, sejak aku menikah sudah 7 tahun, aku belum pulang. Tahun ini, bolehkah izinkan kami pulang? Tidak boleh. Kenapa? Karena kamu adalah menantu keluarga Tanaka. Saat tahun baru begini kamu harus masak dan urus semuanya. Kamu pergi, siapa yang masak makan malam? Sayang, terima kasih ya. Tidak apa-apa. Dapur banyak asap, nanti bajumu kotor. Keluar saja. Sayang, bisa menikahimu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Ibu lihat ya. Aduh, aku merasa kasihan. Ibu, Ya. tahun baru begini membiarkan Kak Cindy masak di dapur sendirian. Kita hanya diam di sini, sepertinya kurang pantas. Apa salahnya? Dia menantu pertama. Itu sudah kewajibannya. Aduh, sejujurnya aku iri pada Kak Cindy. Sudah hamil, kakak juga kerja di grup Hongara. Kedepannya bisa hidup enak. Silahkan makan buah. Dia hanya menantu dari desa terpencil. Bisa menikah di kota Handora, dia sudah sangat beruntung. Ana, jangan nangis ya. Duduk sini. Sudah aku lakukan selama bertahun-tahun. Kenapa? Kamu hanya menantu pendatang. Suruh kamu masak, kamu merasa tidak adil. Bukan, Ibu. Istriku, kalian ini... Ayah, tahun baru Cindy mau pulang kampung. Kak Cindy, kenapa mau pulang kampung untuk tahun baru? Di sini bukannya sudah cukup baik? Iya Kak Cindy, dengar-dengar kampungmu miskin sampai tahun baru pun tidak bisa makan daging. Kalau tinggal di kota Handora, tiap hari bisa makan daging. Enak sekali, ngapain pulang kampung? Fanny, siapa yang bilang kampung kami miskin? Warga desa semua bilang begitu. Sudahlah,
Fanny, jangan banyak bicara. Cindy, bagaimana kalau tahun ini rayakan di sini dulu? Tahun depan, Hendra akan temani kamu pulang. Bagaimana? Iya. Sayang, lihat. Sekarang kita sudah ketinggalan kereta. Lebih baik tahun ini rayakan di rumah saja. Tahun depan, aku pasti temani kamu pulang. Iya? Baiklah. Hari ini hari yang baik. Juan, isian hari ini. Nak, kalian sudah naik kereta belum? Ibu sudah bikin kesukaanmu. Ibu, tahun ini kami tidak pulang dulu. Kalian tidak pulang lagi. Tahun depan, kami pasti pulang tahun depan. Baiklah. Kenapa tiba-tiba tidak jadi pulang? Lebih baik tidak pulang, biar aku tidak kesal. Ayah, Ibu. Ayah, Ibu. Cindy dan Hendra kapan sampai? Perusahaan akan menunjuk Hendra sebagai manajer departemen. Surat pengangkatan sudah kubawa. Aku pikir mau berikan kejutan saat bertemu. Mereka tidak pulang. Kejutan apaan lagi? Ibu, adik tiap tahun tidak pulang. Jangan-jangan dia ditindas di sana. Aduh, pantas saja tadi waktu terima telepon dia terlihat ragu-ragu. Keluarga Tanaka berani sekali menindas putriku. Tidak bisa. Aku harus pergi lihat. Aduh, tahun baru begini jarak kota Handora ke sini lebih dari 1.000 kilometer. Bagaimana kamu pergi? Sejauh apapun, aku juga harus pergi. Aduh, Juan. Ana, kamu pergi makan dulu. Tidak mau. Ana mau tunggu ibu makan bersama. Anak-anak baik. Segera selesai ya. Wah, udangnya datang. Ayo, lauk sudah lengkap. Makan. Iya, ayo bersulang dengan ayah. Ayo makan. Iya, boleh. Ayo duduk. Ayo makan. Ayo. Ayo nak, makan udang. Pepe, pedas sekali. Tenang dulu, cepat. Aduh Cindy, kamu kenapa sih? Kenapa udangnya pakai cabai padahal tahu Jeffrey tidak bisa makan pedas? Aku tidak pakai cabai. Kamu tidak pakai cabai, cucuku sampai kepedesan. Fanny, tadi kulihat kamu makan sup pedas. Sumpitnya kena minyak cabai ya? Jangan asal ngomong. Aku menyuapi anakku, mana mungkin aku tidak hati-hati. Nenek, tadi aku sudah cicip. Udang ini tidak ada cabainya. Ayah, kamu ini perempuan, kenapa makan itu? Pemborosan. Ibu, apa maksudmu? Ibu, apa maksudmu? Kamu hanya kasih Ana makan daging, nutrisinya bisa seimbang. Nah, makan ini, makan sayur dulu. Ana suka makan daging. Dasar anak ini, pilih-pilih makanan. Sepiring udang hampir habis kamu makan. Nah, Jeffrey, makan yang banyak ya. Ayo makan, nenek kupasin untukmu. Ana, makan ini. Ini juga enak. Ayo makan. Makan. Ayo makan. Mari, ayo makan. Hitungan mundur. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru.
Sini, bagi-bagi angpau. Kakek cepat kasih aku mau. Baik semua, dapat. Jangan buru-buru. Angpau pertama ini untuk Fanny. Fanny, dulu waktu Lionel menikahimu, tidak banyak mahar diberikan. Membuatmu tidak nyaman. Ah ayah, kamu bilang apa sih? Meskipun mahar 600 juta memang sedikit, tapi dengan niat tulus Lionel, aku juga sudah puas. Baik, baik. Tapi Kak Cindy sudah bersusah payah selama ini. Angpau pertama seharusnya diberikan padanya. Fanny jangan hiraukan dia. Istri dari luar kota hanya beban keluarga. Bahkan dulu waktu menikah tidak minta mahar. Sekarang berani minta angpau. Adikmu mau menikah, harus kasih mahar 600 juta. Kenapa? Keluarga pihak wanita baik hati tidak minta terlalu banyak. Di kota Handora, mahar minimal 1 miliar. Hendra, dulu waktu aku menikahimu, keluarga aku tak minta sepeser pun. Ini adil. Kamu beda. Apa bedanya? Kamu dari luar kota. Aduh, sudahlah. Hei, lalu anak Jeffrey, siapa yang duluan datang bersujud pada kakek akan dapat angpau ini. Bagaimana? Ana doakan semoga kakek panjang umur, sejahtera selalu. Ana, cepat bangun. Jeffrey, kamu bagaimana? Aku tidak mau sujud pada kakek. Ana memang bodoh. Aku tidak mau sujud pada kakek. Ana memang bodoh. Jeffrey, kamu bilang apa sih? Cepat sujud pada kakek. Aku tidak mau. Cepat. Sudahlah, Fanny. Ngapain pukul Jeffrey? Tidak mau sujud ya sudah. Nah, ambil. Terima kasih kakek. Kamu gak dapat kan? Ana, ini punyamu. Terima kasih kakek. Anak baik, makanlah. 18, 19, 20. Kok tahun ini ayah begitu dermawan? Bukankah biasanya hanya 200 ribu? Ayah, tahun ini kok banyak sekali? Bukankah tahun-tahun sebelumnya hanya 2 juta? Ayah lagi senang. Ambil saja. Ibu, Ada apa, Ana? aku juga mau buka. Baik, ayo kita buka angpau. Kenapa? Lihat ini. Ada apa dengan ini? Apa-apaan ini? Ana hanya dapat 200 ribu. Angpau ini hanya simbol keberuntungan. Jumlahnya tidak penting. Sayang, bebek panggang ini enak. Mau coba? Ayah, apa ayah salah ambil angpau? Uangnya dari ibumu. Tidak salah. Angpau itu memang untuk Ana. Kalian berikan 4 juta untuk Jeffrey. Ana hanya dapat 200 ribu. Kenapa? Jeffrey laki-laki. Nanti kalau sekolah biayanya pasti besar. Anak perempuan. Ngapain butuh banyak uang? Ibu, aku tidak peduli jumlahnya. Tapi sama-sama keturunan keluarga Tanaka. Apakah tidak bisa adil? Bukan begitu, Kak. Apa maksudmu? Ini hanya masalah berapa juta saja. Kok seolah-olah Jeffrey dapat untung besar? Kak Cindy, kakakku bekerja di grup Hunggara. Sebulan dapat 40-an juta. Uang segini buat kalian tidak ada apa-apanya. Iya kan, Kak? Uang bukan masalah, benar. Sayang, nanti aku ganti uang Ana. Makan dulu yuk. Emangnya ini soal uang? Jeffrey dapat 4 juta, Ana dapat 200 ribu. Ana pasti sakit hati. Jangan libatkan anak. Kalau tidak suka bilang saja. Kak Cindy, hanya karena tidak boleh pulang ke kampung miskinmu itu kan? Di tahun baru begini, jangan marahin mertua. Sudahlah. Cindy, cepat minta maaf ke ibumu. Aku tidak salah. Cindy, kamu keterlaluan. Kamu hanya menantu. Hendra menikahimu sudah mempermalukan keluarga Tanaka. Tidak tahu diri, di tahun baru kamu berani ribut. Apa salahku jadi pendatang? Kenapa aku mempermalukan keluarga? Jangan kira aku tidak tahu. Kalau kamu bisa menikah di kampungmu itu, kamu tidak akan rela jauh-jauh menikah ke sini. Anakku baik hati mau menikahimu, kamu malah tidak bersyukur. Ibu,
Kamu bilang apa sih? Apa aku salah? Dari dulu aku tidak setuju kamu menikahinya. Begitu banyak gadis lokal kamu tidak mau, malah memilih orang dari desa kecil ini. Masalah lama ini, kenapa masih diungkit? Aku kesal sekali. Teman-temanku tahu keluarganya dari Bahari. Terus menertawakanku. Malu sekali. Aku merasa malu sekali. Baik. Kalau kalian merasa malu, mari kita bicarakan dengan jelas. Mulai sekarang, kita pisah rumah. Mulai sekarang, kita pisah rumah. Ayo. Cindy, jangan cari masalah. Ibu sudah marah, cepat minta maaf ke ibu. Minta maaf? Hendra, menurutmu ini semua salahku? Sudah bertahun-tahun aku menikah denganmu. Apakah aku harus terus bekerja biarkan mereka hidup enak? Aku tidak berpikir begitu. Hendra, ngapain kamu omong kosong dengannya? Istri seperti ini beri pelajaran baru bisa diam. Aduh, ibu. Menyuruh anakmu memukul menantu. Begini cara jadi mertua. Apa salahku memukulmu? Wanita pendatang yang tidak patuh sepertimu pantas dipukul. Dulu aku benar-benar buta bisa menikah kemari. Cukup! Sayang. Bagus sekali. Wanita seperti ini memang perlu dihajar. Dulu kamu terlalu memanjakannya. Kak Cindy, hanya karena satu ampau bisa sampai begini. Tidak perlu sampai segitunya. Kurasa dia sudah berani melawan. Mau mengatur-ngatur keluarga kita. Cindy, kamu hanya menantu. Tidak bisa menguasai keluarga Tanaka. Inilah keluarga baik pilihanku. Baiklah, kalau kalian tidak mau merayakan tahun baru ini, ya sudah, tidak usah. Ya sudah, tidak perlu. Bajuku. Cindy, kamu sudah gila. Kamu benar-benar gila. Baju ini harganya jutaan. Kamu harus ganti rugi. Aku memang gila. Kalianlah yang membuatku gila. Di tahun baru kamu hasut suamiku memukulku. Pantaskah kalian disebut orang tua dan saudara? Pantas atau tidak bukan urusanmu. Justru kamu tidak punya hati nurani. Beban keluarga yang nikah jauh kemari. Hendra menikahimu benar-benar sial sekali. Jangan hina ibuku. Dia adalah ibu yang baik. Dasar anak durhaka. Kamu hidup bergantung pada keluarga Tanaka. Kamu malah bela orang luar. Ibuku bukan orang luar. Pulang ke kamar, tidak ada hakmu bicara di sini. Lepaskan putriku. Apa maksudmu? Ini keturunan keluarga Tanaka. Ayo, kembali ke kamar. Ana! Ana! Untung, lukanya tidak besar. Ibu, kamu ngapain sih? Bagaimanapun juga Ana cucu kandungmu. Dia sendiri yang terbentur. Siapa suruh dia tidak nurut? Sayang, cepat, kepala anak berdarah banyak. Cepat bawa ke rumah sakit. Baik, aku segera pergi. Ngapain ke rumah sakit? Kamu tidak tahu ke rumah sakit saat tahun baru akan sial setahun. Jangan pergi. Tapi Ana sekarang... Sudahlah. Kamu ngapain? Jangan berlebihan. Hanya luka kecil, tempel plaster saja. Baik, aku ambil plasternya. Tidak perlu. Aku sendiri yang antar anak ke rumah sakit. Selama ini menikah denganmu, anggap saja aku buta. Kita cerai saja. Kita cerai saja. Sayang, kamu ngomong apa sih? Kita baik-baik saja, kenapa kamu mau cerai? Baik-baik saja. Hendra, kamu benar-benar tega berbohong. Penderitaan yang aku dan Ana rasakan selama ini sama sekali tidak kamu lihat. Aku tahu selama ini kalian membenciku. Hari ini akan kukabulkan keinginan kalian. Sayang. Siapa yang izinkan kamu pergi? Apalagi yang kalian mau? Semua yang kamu pakai adalah milik keluarga Tanaka. Harus kamu tinggalkan. Ayo. Baik, aku akan kembalikan semuanya. Anting ini, kamu beli waktu kita nikah. Walaupun aku tahu ini gak berharga, tapi selama ini kuanggap sebagai harta paling berharga bagiku. Jaket ini,
Dibeli waktu aku hamil. Sudah 6 tahun kupakai. Cukup. Cukup. Baju ini kamu yang beli sendiri. Nggak usah lepaskan. Jadi apa aku sudah boleh pergi? Sayang. Hendra, biarkan dia pergi. Malam-malam begini dia bisa kemana? Ibu, di luar suhunya -6 derajat. Bisa mati kedinginan. Kalau kamu berani pergi malam ini, aku tidak akan menganggapmu anakku lagi. Kak, tenang saja. Ini lagi tahun baru. Di luar pasti tidak ada klinik yang buka. Kalau tidak menemukan dokter, dia pasti akan pulang. Kita satu keluarga. Kenapa harus buat semuanya menjadi seperti ini? Diam di sini. Ibu, kita mau kemana? Ana, ibu akan mengantarmu ke rumah sakit. Ibu lihat, itu kembang api. Cantik sekali. Ana, kedepannya ibu akan menemanimu lihat kembang api tiap tahun ya. Baik. Ana, Ana jangan takuti ibu. Ana, tunggu. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Aku mohon pada kalian. Adik, nak. Tolong selamatkan anakku. Aku mohon pada kalian. Aku mohon pada kalian. Cepat selamatkan Ana. Apa yang terjadi pada Ana? Ana, Cepat, bawa ke rumah sakit. baik-baik. Ayo naik mobil. Ke rumah sakit dulu. Cepat. Untung masih sempat ditolong. Kalau tidak, dia akan menyebabkan luka panjang di dahinya. Terima kasih, dokter. Ini memang tugas kami. Cindy, tahun baru seperti ini, kamu dan Ana di luar. Mana suamimu? Dia di mana? Hah? Aduh, sudah, jangan nangis lagi. Ibu. Sialan. Berani tindas adikku. Keluarga Tanaka sudah bosan hidup ya? Anakku yang malang. Mana ada besan begini? Sudahlah, jangan terus menangis. Cindy, kamu istirahat dulu. Besok pagi, kita temui mereka. Menuntut keadilan. Kenapa selalu dia? Acting bagus pasti selalu dipilih. Apa kau bilang? Perusahaan mengangkatku menjadi manajer penjualan. Benar Pak Hendra, ini ditunjuk langsung oleh CEO. Suratnya sudah dikirim. Mungkin hari ini akan sampai. Baik. Suratnya sudah dikirim. Mungkin hari ini akan sampai. Ada apa? Kok senang sekali? Ibu, perusahaan mengangkatku menjadi manajer penjualan. Suratnya sudah dalam perjalanan. Serius? Syukurlah Tuhan memberkati, akhirnya anakku sukses juga. Kak, ini benar-benar kabar baik. Menurutku, dulu kakak selalu sial. Pasti ada orang licik yang menghalangi di belakang. Begitu Cindy pergi, keberuntungan langsung datang. Benar. Semua karena wanita itu. Untung dia sudah pergi. Kalau tidak, anakku akan sial seumur hidup. Ibu, ini tahayul kuno. Lagi pula Cindy hanya sedang marah. Setelah emosinya reda, aku akan menjemputnya pulang. Mau dijemput lagi. Aduh, membawa sial itu. Jangan pulang lagi. Benar. Aku setuju dengan ini. Hendra, cari waktu untuk cerai dengannya. Ayah, ini... Kak, bukan mau mengkritik. Kamu baru saja naik jabatan, masa depanmu cerah. Wanita apa yang tidak bisa kamu dapat? Kenapa harus bertahan dengan wanita seperti itu? Fanny, kamu ngomong apa sih? Aku tidak akan cerai dengan Cindy. Kak, Fanny hanya asal ngomong. Menurutku soal cerai sebenarnya tidak ada ruginya bagimu.
Pagi-pagi begini siapa yang datang? Siapa lagi kalau bukan dia? Pasti Kak Cindy pulang. Hendra, ku beritahu kamu ya, kalau itu memang dia, segera usir dia dari sini. Sudah dengar? Ibu. Siapa yang mau mengusir putriku? Siapa yang mau mengusir putriku? Sayang. Duduk. Aduh, pembawa sial dari mana ini? Tahun baru datang ke rumahku, sial sekali. Kamu besan kan? Kusarankan padamu. Lagi tahun baru begini, jaga ucapanmu. Apa maksudmu? Kak Cindy, kamu memang hebat. Tahun baru begini malah ajak orang kamu datang. Seolah-olah kami menindasmu. Kenapa? Kalian larang aku pulang. Bahkan melarang keluargaku datang menjengukku. Kenapa rupanya kalau datang? Hanya 2 orang kampungan. Kamu... Pandanganku benar-benar terbuka. Aku belum pernah melihat besan seperti kalian di dunia ini. Acih, siapa besanmu? Hah? Semalam putrimu sendiri yang bilang mau cerai. Sejak detik itu, dia bukan lagi menantu keluarga Tanaka. Kalau begitu, Hendra, tanda tangani dokumen ini. Perjanjian perceraian? Aduh, benar-benar saat yang tepat. Kak, tanda tangani saja. Kamu akan bebas setelah ini. Kak, dengan kondisi yang kamu miliki sekarang, gadis-gadis desa pasti berebut mau menikahimu. Hendra, cepat tanda tangan perjanjian cerainya ya. Sedetik saja pun dia berada di sini, aku sudah merasa sial. Tanda tangan saja. Setelah itu Ana ikut aku. Kita berpisah baik-baik. Hah? Berpisah baik-baik? Aduh, seolah-olah kamu hebat sekali. Apakah kamu tahu, sekarang Hendra adalah manajer penjualan grup Honggara, cabang Handora. Dari tampang kalian, jelas seperti orang kampungan tidak tahu betapa besarnya grup Honggara, perusahaan besar di dunia. Bukan sembarangan orang bisa masuk. Cindy, sekarang kamu sudah tidak layak bersama Hendra. Benar. Dia memang tidak layak. Benar. Dia memang tidak layak. Menurutku, mereka berdua memang berasal dari dunia yang berbeda. Pak, diam! Kamu siapa? Oh, aku tahu. Kamu pasti selingkuhan Cindy. Lihat, dia akan diusir dari sini, sengaja datang untuk melanjutkan hubungan. Apa? Pantas saja buru-buru mau cerai. Ternyata sudah ada selingkuhannya. Kamu ngomong sembarangan. Dia... Aku memang punya hubungan dengan Cindy. Bahkan kamu panggil dia Cindy. Cih! Tidak tahu malu. Pasangan terhina. Ibu! Aduh, kamu tidak apa-apa. Berani sekali kamu memukul ibuku. Aku akan melaporkanmu. Silakan laporkan. Kalau kamu masih bicara sembrono, nanti bukan hanya satu tamparan ini saja. Hendra! Cepat laporkan pada polisi untuk tangkap orang ini. Jangan ribut lagi. Ibu, kamu tahu siapa dia? Pak Sio, maaf ya. Ibuku sudah tua, pikirannya sudah tidak jernih. Jangan masukkan ke hati. Maaf, Pak Sio. Maaf ya. Ibuku sudah tua, pikirannya sudah tidak jernih. Jangan masukkan ke hati. Maaf. Pak CEO? Bukankah CEO dari grup Honggara adalah bos besar dari perusahaan terbuka? Kabarnya kekayaannya triliunan. Tidak tahu benar atau tidak. Aduh. Pak CEO. Aduh. Mulutku ini, aduh. Suka bicara sembarangan. Mohon maafkan aku ya. Nak, bagaimana kamu bisa bersama keluarga seperti ini selama 7 tahun? Pak, ini surat pengangkatan. Pak Sio,
Aku sungkan sekali sudah merepotkanmu. Ini tidak terburu-buru. Ini tidak buru-buru. Hendra, sepertinya kamu harus selesaikan urusanmu dulu. Urusanku sendiri. Iya Hendra, cepat tanda tangan di surat cerai itu. Ibu, ini... Apalagi, kamu sudah naik jabatan, ngapain urusan beban keluarga itu lagi? Aku akan tanda tangan. Hendra, kamu memang pria sejati. Pak CEO, ini... Ini, aku hampir lupa. Bangsat yang tinggalkan istri dan anak masih berharap naik jabatan di grup Hongara. Pak CEO, sepertinya kamu sedikit salah paham. Ibu, kamu masih belum sadar juga. Menurutku, Pak CEO ini bersekongkol dengan Cindy. Kamu, apa hubunganmu dengan Cindy? Kalian sekeluarga benar-benar tolol. Ku beritahu kalian, aku Carlo, kakak kandungnya Cindy. CEO grup Honggara ternyata kakak dari wanita ini? Ibu, dia memang CEO grup Hongara. Serius. Cindy adalah satu-satunya putri dari grup Hongara, juga merupakan putriku. Juan, orang terkaya di provinsi Juan. Ayah mertuaku orang kaya. Jangan panggil aku ayah. Hendra, pernikahanmu dengan Cindy dari dulu sudah tidak kusetujui. Cindy yang nekat menikahimu, bahkan mau memutus hubungan kami. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kamu memperlakukannya? Sayang. Hendra, mulai hari ini kamu dipecat dari grup Hongara. Mulai detik ini, semua perusahaan di bawah grup Hongara tidak akan mempekerja kamu lagi. Kamu dipecat dari grup Hongara. Kakak dipecat begitu saja. Tidak hanya dipecat, juga menyinggung keluarga Hongara. Takutnya ke depan tidak dapat pekerjaan yang layak. Ini. Sialan! Ini! Kak, ayah ibu ayo kita pergi. Ayo. Tidak, jangan pergi. Sayang, Cindy, jangan pergi. Cindy, kumohon maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi ya. Jangan panggil aku sayang. Aku cuma wanita pendatang yang tidak berguna. Tidak pantas jadi istrimu. Tidak, kamu adalah istriku. Satu-satunya istriku. Cindy, menantuku yang baik. Bisakah kamu memaafkan Hendra? Iya Kak Cindy. Maafkanlah kakak. Dia sangat mencintaimu. Iya, semua itu salahku. Mulai hari ini, kamu adalah kakak iparku. Cindy, kedepannya masalah apapun itu, ayah yang akan membelamu, tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun lagi. Benar-benar. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Hendra, jangan lupa, kamu sudah tanda tangan. Surat cerai ini, kita sudah resmi cerai. Tidak, aku tidak mau cerai. Aku tidak mau cerai. Surat ini palsu. Palsu, tak berlaku. Kamu ngapain? Hendra, jangan buang tenaga. Perjanjian ini sudah berlaku sejak kamu tanda tangan. Bahkan kalau kamu bakar pun juga percuma. Hari ini kalian pasti cerai. Sebaiknya kamu pikirkan, setelah kehilangan pekerjaan, apa yang harus kamu lakukan? Aku sudah kehilangan pekerjaan. Ini semua salahmu, Ibu. Ini semua karena kamu. Kalau kamu tidak memihak keluarga Lionel, Cindy tidak akan menderita seperti ini. Dia tidak akan menceraikanku. Sekarang keluargaku berantakan. Kamu sudah puas. Aku membencimu. Aku membencimu. Kamu malah menyalahkanku, ha? Bukannya kamu yang bilang menyuruhku memperlakukan Cindy seperti ini? Menurut aturan keluarga kita, aku melakukan ini bukannya semua untuk kebaikanmu, ha?
Aku hanya mau membuatnya menjadi menantu dan istri yang baik. Kakak, ibu baik sekali padamu. Kenapa kamu? Pergi sana! Kamu juga simpan wajah munafikmu itu. Melihat wajahmu membuatku muak. Selama ini, kalau bukan kamu menghasut ibu, hubungan Cindy dan ibu tidak akan seperti ini. Cukup, Kak. Kenapa kamu membentak Fanny? Apa hubungannya dengan kami? Hidupmu sendiri berantakan, malah menyalahkan kami. Jangan berpura-pura jadi orang baik, Lionel. Kamulah yang paling jago berpura-pura suci. Aku menganggapmu adik kandung. Kamu anggap aku apa? Anggap aku bodoh. Anggap aku mesin ATM. Aku menganggapmu adik kandung. Kamu anggap aku apa? Anggap aku bodoh. Anggap aku mesin ATM. Aku Selama ini, setiap kali kamu minta uang padaku, ku berikan semampuku. Hah? Waktu kalian menikah, keluarga Wongso minta mahar 600 juta. Ku serahkan semua hartaku padamu. Genap 400 juta. Bahkan waktu itu Cindy lagi hamil Anna. Bahkan uang susu pun tidak aku sisakan. Semua aku berikan padamu. Beginikah balasanmu? Cukup! Hendra! Sadar sedikit. Ngapain kamu marah-marah di siang bolong? Hah? Kalau ini tersebar, di mana letak kehormatan keluarga kita? Di mana? Ayah, aku sekarang sudah kehilangan istri. Untuk apa menjaga kehormatan lagi? Dasar bodoh! Istri sudah pergi, cari saja istri baru. Kami adalah keluargamu yang sedara. Keluarga? Dulu aku terlalu bodoh menganggap kalian keluarga. Mulai saat ini, aku tidak akan jadi orang bodoh lagi. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku Hendra akan memutuskan hubungan dengan kalian. Aku Hendra akan memutuskan hubungan dengan kalian. Kamu anak durhaka. Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Hendra, aku membesarkanmu dengan susah payah. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Kak, kamu sudah gila. Demi seorang wanita ini, kamu mau putus hubungan dengan kami. Kamu buat ibu begitu cemas. Sayang, kamu masih belum sadar. Hendra adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Melihat istrinya tiba-tiba kaya, langsung mau meninggalkan kita untuk menikmati hidup mewah. Cih, Cukup. Urusan keluarga kalian, urus sendiri. Ana masih di rumah sakit. Aku tidak ada waktu melihat sandiwara kalian. Hendra, surat perceraian yang kamu robek akan kucetak ulang. Mulai hari ini, kita tidak akan bertemu lagi. Sayang, aku salah. Sayang, aku salah. Sayang, aku tahu selama ini sebagai suami aku tidak cukup baik. Aku tahu kamu tersakiti. Semua ini salahku. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Cukup! Hentikan tampang sok kasihan ini. Sujud 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Adikku juga tidak akan kembali padamu. Sudah tahu akibatnya, gak baik dilakukan. Cindy, ayo pulang. Sayang, sekalipun mau cerai denganku, pikirkanlah perasaan Anna, ya. Sayang, pikirkan Anna. Dia baru 6 tahun, masih sangat kecil. Apa kamu mau dia nanti hidup tanpa ayah? Sayang, kamu pikirkan Anna. Dia masih kecil, tidak bisa tidak punya ayah. Hendra, sejak aku lahirkan Ana, selama 6 tahun ini pertama kali kamu bilang harus pikirkan perasaan Ana. Apa yang kamu lakukan waktu Jeffrey menindas Ana? Waktu ibumu tidak mengizinkan Ana makan di meja, bagaimana responmu? Waktu Ana terluka, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak melakukan apa-apa. Hanya demi harga dirimu itu. Sayang, aku salah. Ini semua salahku. Aku akan berubah. Aku jamin tidak akan membiarkan siapapun menindasnya lagi. Aku akan beri kasih yang terbaik untuk Anna. Kasih sayang ayah yang terbaik. Kasih sayang yang terbaik. Dan juga aku tidak hanya baik pada Anna. Aku juga mau baik padamu, sayang. Maafkanlah aku untuk kali ini, ya. Berikan aku kesempatan. Cindy, jangan kasihani dia. Cindy, kamu mau lakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya lagi? Hendra, kamu masih simpan cincin itu. Hendra, kamu masih simpan cincin itu. Hendra itu pacarmu kan? Iya,
Segitu hebohnya, jangan-jangan dia mau melamarmu. Cindy, kamu ngapain? Hendra, kamu bersedia menikahiku? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Aku bersedia. Cindy, menikahlah denganku. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Hanya saja, Cindy, kalau kita menikah, mungkin akan tinggal di kampungku. Kondisi di sana... Aku tidak takut. Aku akan mengikutimu. Aku... Sudah kamu buang kan? Tidak, aku tidak buang. Cindy, tunggu sebentar. Aku pergi cari. Tunggu aku. Sebentar. Aku pasti akan menemukannya. Cindy, Kak, ayo kita pergi. Mana cincinnya? Mana cincinnya? Mana cincinku? Ibu! Ibu! Ngapain? Kamu pernah masuk ke kamarku. Mana barang di dalamnya? Barang apa? Aku tidak pernah ke kamarmu. Siapa yang pernah masuk ke kamarku? Jeffrey suka main di kamarmu. Jeffrey! Jeffrey! Ada apa, Paman? Ada makanan enak lagi. Jeffrey, kamu pernah lihat kotak ini? Pernah. Mana barang di dalamnya? Tidak ada barang di dalamnya. Mana barang di dalamnya? Tidak ada barang di dalamnya. Tidak mungkin. Jelas-jelas di sini. Kamu yang mencuri, ya kan? Pergi cari. Kamu kan? Kamu gila, dia masih kecil. Kamu buat dia terkejut. Nenek lihat. Tidak apa-apa. Nenek lihat, tidak apa-apa. Sayang! 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 Sayang, aku yang salah! Sayang! Aku yang salah! Ana, kedepannya kita tinggal di rumah nenek ya. Iya. Bagaimana dengan ayah? Ana, kamu suka ayah? Suka? Alangkah baiknya kalau ayah ada banyak waktu untuk menemani Ana. Ana, kita pulang. Anna, maaf. Ayah bukan ayah yang baik. Maaf.
Sudah dengar, proyek kita ini didanai oleh grup Hogara. Aku sudah tahu. Dengar-dengar, putri mereka pulang dan bawa satu anak. Pak Juan senang. Mereka berencana bangun sekolah atas nama cucunya. Proyek kita ini didanai oleh grup Hogara. Dengar-dengar, putri mereka pulang dan bawa satu anak. Sayang. Sayang, kamu lagi ngapain? Aduh, Sembunyikan uang ya? bukan sembunyikan uang, tapi menyimpan kenangan. Menyimpan kenangan? Lihat, aku simpan semua yang lagi dikenang dari kita ke dalam kotak kecil ini. Dengan begini, waktu kita sudah tua, kita lihat kembali. Sangat indah kan? Iya. Kalau begitu, kita simpan. Sudah disimpan. Halo, ini dengan Bu Cindy? Iya. Ini paketmu. Silakan diterima. Baik, terima kasih. Selamat tahun baru, Nek. Aku bantu petik sayur ya. Selamat tahun baru, Ana. Tidak perlu bantu. Pergi nonton televisi bersama pamanmu. Pergilah. Paman. Sini, Ana. Ya. Sini. Siapa? Ayah. Cindy? Sini, Ana. Masuklah. Ayo. Selamat tahun baru.